Ustaz tutup dulu ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang Ustadz lanjutkan untuk materi kita tematik muatan ilmu pengetahuan sosial. Nah, ini Ustadz sudah buka ini ya. Bisa dilihat anak-anak di layar kalian gambarnya Ustadz? Belum muncul, masih. Belum muncul. Oke, sebentar. Belum muncul Ustadz. Ireng kabeh Ustadz. Ya Allah, ya wes. Saya tak lihatkan dulu. Ustadz itu sebenarnya mau melihatkan ini. Video. Bukan video. Ini peta Indonesia. Peta Indonesia ya. Kereta. Ya, peta Indonesia ini mau tak lihatkan ke kalian. Baru sampai nomor 6. Lanjut nanti, insya Allah. Oke ya. Baik anak-anak, buku tematiknya tetap dibuka ya sambil bawa alat tulis ya. Ini nanti ada beberapa catatan yang perlu kita tulis. Tak share dulu ke kalian. Nah, bisa dilihat di layar? Masih loading. Nah sudah. Wow, dunia. Nah, ini adalah bumi ciptaan Allah ya. Ini adalah bumi ciptaan Allah ini ya. Bumi ini adalah ciptaan Allah. Itu pakai di mana? Yang diperuntukkan untuk manusia, ini luar biasa ini ya. Baik, anak-anak kita lihat ini negara apa ini ya di sini nih ya? Yang kelihatan Indonesia. Ini. Hah? Indonesia. Oh, ini Indonesia Ustadz. Wah, luar biasa ini Indonesia ini ya. Indonesia di sini Ustadz, ya. Ini pakai aplikasi atau apa, Mas? Nah, kalau ini apa ini? Yang bawah ini apa ini? Australia. Kalau yang ini? Asia. Oke, luar biasa. Ini ada Indonesia, Asia, dan Australia. Nah, Indonesia itu diapit benua Australia. Ini benua Australia. Ini benua Asia. Ya, diapit dua benua. Kemudian diapit juga oleh dua samudra. Samudra itu lautan yang luas, anak-anak. Ini samudra Pasifik dan India. Ini samudra apa, nak? India. Samudra India sama samudra Pasifik ya, luar biasa ini ya. Nah, sekarang tak puter ini. Ternyata samudra Pasifik itu anak-anak, wah, samudra yang sangat luas ya. Hampir 2/3 bumi ini samudra Pasifik. Isinya air tok ini, air laut ya, luar biasa. Allah itu menciptakan air di atas bumi itu ya. Hampir 2/3 permukaan bumi ini isinya air laut. Nah, ini juga samudra India. Nah, ini samudra India ini. Nah, sekarang kita berbicara tentang negara kita aja dulu, Indonesia ya. Jalan-jalan ini ya. Tak lihat ini. Nah, kita mulai mendekat ini Ustaz Nazar. Nah, ini anak-anak Indonesia. Ada Pulau Kalimantan, Pulau apa ini, Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi. Coba Pulau Kalimantan ini pulau apa ini ya? Kalimantan. Pulau kelahiran saya. Oh, Royan lahir di sana. Ini pulau apa ini yang bawah ini? Jawa. Kalau ini pulau apa ini? Sumatera. Kalau ini? Sulawesi. Kalau ini? Papua. Kalau ini? Manado. Oke, kalau ini? Ini Bali dan Nusa Tenggara. Oke, baik. Terima kasih. Nah, sekarang Ustadz lanjut dulu mengenai materi kita. Ini tak share materinya dulu. Mana tadi? Nah, tadi Ustadz sudah jelaskan kondisi geografis Indonesia ya. Kondisi geografis Indonesia. Sekarang Ustadz lanjut. Yang minggu lalu kan juga ada tugas Ustadz. Ya, ini sudah terlihat nggak di layar kalian? Sudah jelas. Apa? Gambarnya apa itu? Pengaruh kondisi geografis Indonesia atau nanti IPS kelas 5 SD. Oke, terima kasih. Nah, sekarang dilihat di sini ya. Nah, pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Nah, yang pertama anak-anak, karena Indonesia ini negara apa, nak? Indonesia adalah negara kepulauan ya. Tadi Ustaz sudah sebutkan ada Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi dan lain-lain ya. Indonesia adalah negara kepulauan. Antar pulau di Indonesia dipisahkan oleh apa, nak?
Dipisahkan oleh apa? Lautan, dipisahkan oleh lautan ya, antar pulaunya. Kemudian wilayah laut Indonesia yang luas telah diakui secara internasional sebagai negara maritim. Ya, tadi Indonesia itu terdiri atas banyak pulau dan dipisahkan oleh laut. Indonesia memiliki sumber daya laut yang potensial ya. Karena Indonesia itu banyak lautnya, maka sumber daya alamnya yang di laut itu sangat banyak, anak-anak. Mulai ikan, terumbu karang, rumput laut, ada juga wisata bahari, dan juga di dalam laut itu ada sumber energi minyak bumi dan gas bumi. Nah, bayangkan ya, betapa kayanya Indonesia, ada minyak buminya. Selain ikan, ternyata setelah digali itu ada minyak buminya, ada gas buminya. Anak-anak kelas 5 Al-Halili, halo, bisa dengar suaranya Ustaz? Bisa. Halo? Bisa. Oke, masih menyimak ya? Oke. Kemudian Indonesia diberi kewenangan untuk memanfaatkan potensi sumber daya lautnya. Nah, jadi dimanfaatkan betul untuk kemakmuran bangsa Indonesia sendiri. Kalian pernah naik kapal enggak ya? Pernah. Kemana naik kapalnya itu? Bali. Ke Bali. Oh, ke Bali. Terus kemana? Ke Bali. Oh, ke Bali. Ya Allah, naik kapal ke Bali. Nah, kalau kita naik kapal itu nyeberangi apa, nak? Lautan. Nyeberangi lautan, ya, nyeberangi lautan, Ustaz. Nah, di dalam lautan itu banyak ikannya itu ya. Berapa juta ikan di sana itu yang bisa kita tangkap untuk kita konsumsi. Nah, gratis dari Allah itu ya. Nah, jadi Allah itu menciptakan bumi dan isinya itu untuk manusia ya. Nah, kelompok masyarakat yang bisa memanfaatkan sumber daya kelautan adalah yang tinggal di daerah pesisir lah. Daerah pesisir itu daerah apa, nak? Pantai. Daerah pantai. Daerah pesisir itu daerah pantai. Siapa yang rumahnya dekat pantai? Enggak. Enggak ada yang dekat pantai. Enggak. Dekat pelabuhan siapa? Pantai pelabuhan sama ya? Ke tanah. Pernah ke pantai, pernah ke pelabuhan? Pernah. Saya pernah ke pantai di Balikpapan dan Ya, di pantai itu biasanya kita jumpai siapa, nak? Nelayan. Nelayan, baik. Nelayan itu mencari apa? Ikan. Ayam. Mencari ikan, Ustaz. Oke, masa nelayan mencari ini apa daun teh kan nggak mungkin ya. Oke, Ustaz lanjut sekarang di slide berikutnya. Nah, mana ini ya? Kok belum diklik? Nah, buku paketnya dibuka, buku tematiknya halaman 145. Nah, Ustaz jadi tak buka juga ini bukunya. Ini anak-anak. Ustaz juga bawa buku ini ya. Nah, 145. Ternyata background Ustaz ini ada ini ya. Kita ganti yang biasa aja biar anak-anak bisa juga melihat. Nah, secara ini. Nah, anak-anak bisa melihat kameranya Ustaz? Bisa. Nah, ini Ustaz bawa buku tematik ya. Buku tematiknya dibuka halaman 145 anak-anak. Jenis ya. Nah, ini jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam laut. Nah, ini. Oke, nomor 1 kita isi apa saja? Ayo, diisi, ditulis di buku tulisnya. Apa? Diisi pakai pensil, ayo. Nomor 1. Buku paket, Ustaz. Buku paket ya. Buku paket halaman 145. Buku tematik tema 1. Ayo. Sudah dibuka? Sudah. Oke. Number 1. Apa? Nelayan. Apa bahasa Inggrisnya nelayan ya? Sailor. Nah, Ustadz izin ke belakang. Oh, silakan, Mas Soyan. Izin ke belakang. Apalagi nomor 2. Ayo ditulis. Nomor 2 apa nomor 2 ya? Apa ini nomor 2? Pedagang ikan. Pedagang ikan. Wah, betul.
Sing jelas yang berkaitan dengan pemanfaatkan sumber daya laut itu ya pedagang ikan Ustaz, bukan pedagang sayur ya. Kalau pedagang sayur itu ya di daerah lereng gunung ya. Tuh, banyak sayur-sayuran ya. Lanjut. Nomor 3, apa nomor 3? Yuk, siapa yang mau bantu jawab? Silakan. Nomor 3 apa? Yang berkait dengan sumber daya laut. Petani garam. Petani garam. Oh, pinter. Betul, petani garam. Siapa itu mau? Husna Ustaz. Oh, Husna. Luar biasa, Mbak Husna. Sip. Siapa lagi ini? Nomor 4. Apa ya nomor 4 ya? Ayo diisi. Petani kelapa. Petani rumput laut. Nah, boleh deh. Ditulis di bukunya. Dua perhiasan juga. Dan kan Nah, banyak dari mutiara. betul. Nomor 5. Petani budidaya mutiara laut. Nah, ternyata di dalam laut itu ada mutiara, anak-anak ya. Ada juga Tapi rumputnya. beda biasanya ada di kerang. Tapi juga bisa gigit kerangnya itu. Ya, kerangnya bisa gigit itu. Itu Royan itu dari Kalimantan, lahir di sana ya. Balikpapan. Saya ngeliat di TV. Royan di Balikpapan, Royan kamu ya. Lahir di Bontang, cuman habis itu pindah ke sini. Oh gitu. Oke, nomor 6. Petani budidaya terumbu karang. Nah, terumbu karang ya. Oke, sudah? Sebentar. Oke, kalau sudah selesai, Ustadz mau lanjut ke slide berikutnya. Silakan, ayo. Ditulis. Sudah selesai? Belum. Ayo. Sudah. Belum. Oke, sudah ya. Kita ke slide berikutnya. Oh, peternak ikan laut. Wah, 7 ternyata ya. Ya Allah. Di sini cuma ada 6 tersedia kolamnya. Gak apa-apa, ditambahin 1 lagi. Bonus. Lanjut. Nah, ini anak-anak. Terus. Hah? Belum? Belum. Ya wes, ayo cepat. Tak tunggu. Ditulis di buku tulisnya, di buku tulis, di bukunya. Ditulis di kertasnya. Nah, siap. Sampun? Sampun nggih? Alhamdulillah. Lanjut. Pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial masyarakat sebagai negara maritim. Jadi ternyata kondisi geografis itu ada pengaruhnya anak-anak terhadap kehidupan sosial masyarakat. Karena Indonesia ini adalah negara kepulauan dan punya banyak laut, maka Indonesia ini apa nak? Apa yuk? Menyebabkan menjadi jalur perdagangan dunia. Jadi banyak kapal-kapal luar negeri itu lewat Indonesia, anak-anak. Nah, pedagang yang melewati Indonesia ada yang menetap dan membawa adat budaya negaranya, yang menyebabkan Indonesia memiliki banyak macam adat budaya. Jadi dulu sejarahnya ini saudagar-saudagar dari Timur Tengah ini berlayar anak-anak menuju Indonesia. Akhirnya Islam dari Timur Tengah itu tersebar di Indonesia ya. Nah, ada sejarahnya itu di Gresik ada apa ini? Makam Siti Fatimah binti Maimun ya. Itu salah satu saudagar dari yang membawa apa? Islam ke Kota Gresik atau Pulau Jawa. Nah, ini tak lihatkan karena Indonesia sebagai negara apa namanya? Negara maritim ya. Jadi tak lihatkan petanya tadi sih mana. Nah, bisa dilihat petanya yang di Ustadz, peta Indonesia kelihatan anak-anak? Belum. Oh, belum kelihatan sih, tak share lagi. Nah,
Kelihatan nggak ini petanya? Kelihatan ya? Nah, kamu lihat di sini. Nah, jadi kapal-kapal luar negeri, nah ini ada kapal dari sini nak ya, ini kapal ya. Oh, kapal lewat sini anak-anak. Nah, lewat sini kapalnya ini. Nah, lewat sini. Kemudian dia berlabuh di pantai-pantai yang di Pulau Sumatera ini. Ada juga kapalnya itu lewat sini. Nah, ini lewat sini kapalnya. Nah, dia berlabuh di Selat Sunda, dia berlabuh di Selat Malaka. Ada juga kapalnya itu juga menuju ke sini ya. Kapal dari sini ini menuju ke sini. Nah, ini mendarat di Jawa Timur, di Kota Gresik, Surabaya. Ada juga yang di Semarang di sini ya. Nah, juga kapal dari sini lewat sini. Nah, ini jalur kapal ya Indonesia ini ya, karena banyak lautnya. Dari Australia juga lewat sini. Nah, lewat sini ini lewat Laut Jawa. Kapal-kapal itu lewat sini anak-anak, menuju ke Jepang, menuju ke Cina ya, lewat sini. Ini kapal dari Cina menuju ke sini. Nah, jadi Indonesia ini negara maritim dilewati oleh jalur perdagangan dunia. Nah, itu ya. Oke, baik, tak share lagi yang tadi. Nah, lanjut. Nah, dampak letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Nah, dampaknya apa ini ya? Yang pertama, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, didukung adanya kemajuan teknologi di bidang pelayaran. Nomor dua, terjadinya pembauran dan pencampuran nilai-nilai budaya antar pulau dan negara. Nah, setiap daerah di Indonesia ini punya bahasa masing-masing. Kalau kita ke Pulau Madura, kita ketemu orang Madura, mereka ya ngomongnya pakai bahasa Madura. Kita di Pulau Jawa pakai bahasa Jawa. Di Kalimantan juga gitu. Ngomongnya bahasa apa, Royan, kalau Kalimantan itu? Nggak tahu, tinggalnya di sana cuma Bahasa sebentar. Banjar ya. Nah, Kalimantan ada suku Dayak dan lain-lain ya. Kemudian muncul perkampungan etnis tertentu, contoh etnis Tionghoa, Pecinan, keturunan Arab, Kampung Arab. Nah, kalian tahu Kampung Arab anak-anak? Nah, di Kota Gresik ini ada Kampung Arab di daerah Malik Ibrahim sana. Nah, di sana itu bermukim warga negara Indonesia keturunan Arab, ya, warga Indonesia keturunan Arab anak-anak. Jadi mulai nenek moyang mereka dulu, ya, nenek moyang mereka dari Arab itu singgah di Indonesia, menetap di Indonesia, kemudian apa? Kemudian berkeluarga, mempunyai keturunan sampai dengan banyak. Nah, akhirnya di sana bermukimlah orang-orang komunitas keturunan Arab. Dan tidak selalu mereka itu bisa bahasa Arab ya. Ustadz itu punya teman orang Arab, keturunan Arab ya. Ternyata ketika diajak ngomong bahasa Arab itu dia nggak bisa malah. Bisanya malah bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Atau mungkin di sini ada komunitas orang-orang Tionghoa atau dari Cina. Kalau dari Cina itu ada juga Kampung Pecinan. Kampung Pecinan itu di dekat alun-alun anak-anak. Ya, ada Kampung Pecinan di sana. Ada kelentengnya dan macam-macam. Di sana banyak komunitas orang-orang keturunan Cina ya. Tapi mereka itu warga negara Indonesia, cuman keturunan dari Cina. Kemudian nomor 4, terjadi perubahan nilai perilaku masyarakat. Karena kondisi geografis negara maritim, ya, banyak perubahan nilai perilaku masyarakat. Ya. Sekarang ini banyak dipengaruhi apa anak-anak? Apa? Budaya-budaya dari luar negeri. Itu ya. Kemudian terjadi perpindahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, apalagi sekarang ini sudah ada internet, sudah ada YouTube, sudah ada Zoom ya. Informasi-informasi apapun itu dengan mudah kita dapatkan melalui handphone kita. Oke, Ustaz lanjutkan. Nah, buku paketnya dibuka lagi halaman 146. Sudah dibuka halaman 146? Sudah. Oke, kelihatan di layar ya? Kelihatan.
Oke, kita isi ya, kita isi. Yang pertama, dampak positif dan negatif letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Silakan ditulis di buku tulisnya masing-masing. Ini adalah dampak buku paket, Ustadz Yudi. positif. Di buku paketnya Ustadz Yudi. Ya, di buku paket ya, di buku paket. Heeh. Nulisnya di buku paket ternyata ya. Silakan. Nanti masing-masing satu aja Ustadz Yudi. Yang dampak positif satu, dampak negatifnya satu. Oke, siap. Ditulis masing-masing satu ya. Ini dampak Ya. positif. Nah, urek-urek ini nanti urek-urek. Oh, ternyata di sini teman-teman ya. Iya, boleh pilih. Pilih salah satu. Ini yang positif. Tak tulis ya, geser aja. Loh, ayo. Ditulis gitu ada annotate dah. Positif. Nah, ini dampak positif ya. Kalau yang ini dampak negatif. Nah, ini dampak negatif ini. Tulis satu-satu nggak apa-apa ya. Ini dampak negatif. Negatif. Nah, ini dampak negatifnya ini ya. Oke. Ditulis satu-satu nggak apa-apa. Tidak harus semuanya. Anak-anak kelas 5 Al-Halili, suaranya Ustadz masih terlihat jelas apa enggak ya? Jelas. Jelas ya? Jelas. Oh ya, khawatirnya Ustadz tuh ngomong sendiri kok pas terpental Ustadz begini. Ini gimana ini? Layarnya terlihat jelas nggak ini layarnya ini? Jelas, Ustadz. Oke, pas khawatir itu layarnya itu muncul separuh atau kedip-kedip lah. Ini baterainya Ustadz laptopnya habis ya. Saya tak colok masih. Nah, sudah tak colok ya. Oke. Oke, sampun? Belum. Oh, belum. Oke. Tak tunggu. Ayo. Pastikan nulisnya pakai pensil ya. Ini tulisannya anak-anak kelas 5 Al-Halili. Oke, silakan boleh dipilih, ditulis satu saja, dampak positif dan juga dampak negatif. Di bagian empat juga di ada fellowshipnya dan di atas itu udah wajar sebuah atau ikhlas atau CLS itu kata-kata dengan sensitif yang real. Oke, di bagian sini juga ada yang stable karena di CLS juga dilengkapi dengan satu mundur. Ya, ini mundur yang tergolong kecil, bukan panorami, dan juga isinya ya oke lah ini respons juga. Nah di sini juga kita dapat namanya suspension. Suspensionnya bisa comfort, bisa squat, dan juga bisa naik turun. Nah tapi ini kalau kita diapa-apain suspension juga dia adaptif gitu. Jadi kalau ada orang penumpang semakin banyak di dalam, dia menyesuaikan tingginya menjadi ke bentuk semulanya. Tapi nanti gentle. Dan yang paling spesial di sini adalah kursinya depan udah ya kita ingin gitu ya, ada hitamnya juga, dan di sini juga ada kursi pijat. Yes, ada kursi pijatnya di bagian kursi. Sampun? Dereng. Sampun nggih? Dereng? Belum. Nggih pun. Sampun ta? Belum. Rotasi dereng. Untuk mendekat satu sesuatu ya, jadi di bagian sesuatu itu bisa dynamic ataupun bisa makin mencengkeram erat, jadi dibawa oleh si inersi gitu ya. Terus di sini juga ada yang namanya supaya si betis itu nggak pegel, itu bisa dinaikkan di bawahnya itu pokoknya dinaikin ke atas. Sebenarnya ada fitur-fitur yang aneh di sini. Oke. Ustadz lanjutkan dulu, enggak apa-apa. Ini nanti linknya Ustadz, materinya Ustadz sematkan di Google Classroom ya.
biar nanti waktunya bisa efektif. Nanti ini tak sematkan di Google Classroom postingannya ya. Bisa lanjutkan ke berikutnya. Nah, ini anak-anak ya. Nah, ini buku 147. Nah, 147. Nah, ini perhatikan. Pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakatnya. Nah, kehidupan ekonomi. Nah, ini boleh dipilih 2 atau 3 ya. Boleh dipilih 2 atau 3. Nah, boleh dipilih 2 atau 3. Ini yang ekonomi. Ini yang kehidupan sosial. Tidak harus ditulis semua, ditulis 2 atau 3 boleh. Jadi ada tempat nyimpan lagi. Kelihatan layarnya di tempat kalian? Kelihatan. Baik. Di pintunya ini ada kayak pocket untuk menyimpan gadget gitu. Nah, di sini di belakang juga kita dikasih terustin. Di belakang itu dari depan detail untuk nutupin si cahaya matahari yang masuk ke bagian belakang. Kalau saya tahu itu aja cahaya. Udah beres. CLS. Emang ini dibuatnya mobil sport gitu ya, CLS itu free gitu. Makanya bagian belakangnya ya jadi ya udah terima aja kayak gini. Anaknya di bagian driver. Sampun? Dereng. Oh, tasih dereng, nggih pun. Kula tenggo. Dipun tulis kali to 3 mawon nggih. Ditulis 2 atau 3 saja, enggak harus semua ya. Oke, baik. Ustadz lanjutkan dulu di slide berikutnya. Enggak apa-apa, ini nanti bisa dicatat ya, nanti tak sematkan di apa ini? Google Classroom ya. Iya, Ustaz, nanti di-post di Classroom. Oke, supaya efektif waktunya ya. Oke, tak klik lagi ini. 10.16. Sudah selesai ini berarti ya. Sudah, Ustaz. Oke, baik anak-anak kelas 5 Al-Halili. Mungkin sekian dulu materi dari Ustadz Yudi untuk kesempatan tematik muatan ilmu pengetahuan sosial pada hari ini. Ustadz sampaikan mohon maaf dan terima kasih atas partisipasi aktif kalian dalam mengikuti kelas Zoom siang hari ini. Demikian dari Ustadz Yudi, kurang lebihnya mohon maaf. Dipimpin untuk doa sesudah belajar. Ustadz minta tolong untuk dipimpin. Siapa ini ya yang belum ini? Doa sesudah belajar Mas Nizam. Mas Nizam ada nggak Mas Nizam ya? Nizam? Nizam? Oh, nggak ada nih Nizam. Oke, dipimpin oleh Mas Dika. Silakan Mas Dika, dipimpin doa sesudah belajar. Get ready. Get ready, friend. After we study, let's pray. Ayo diikuti semuanya. Billahi minasyaitonir rajim.